Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mempraktekkan praktek tikung bekam, yaitu bagian perawatan komplementer yang saat ini adalah karena daring, tidak bisa praktikum di sekolah, di kampus. Maka saya praktek di rumah dengan alat yang maksimal sudah saya siapkan. Pertama yaitu sebelumnya pembekam itu seharusnya adalah berwudu lebih dahulu. Kemudian persiapan alat seperti biasanya, persiapan pasien, terus kemudian persiapan pembekam, ya, persiapan lingkungan yang sudah di persiapan tirainya dan privasinya. Oke, saya lanjut dengan persiapan alat, yaitu handscoon steril. Kemudian ini adalah alat bekamnya yang untuk penyedotnya, ya. Terus kemudian ini adalah cupnya. Terus kemudian ini adalah sebenarnya kalau mau memakai jarum, ya ini alatnya, ya. Tidak pakai yang seperti biasanya pakai skin test yang untuk yang biasanya di jari, ya, atau mungkin untuk asam urat dan sebagainya, bukan. Tapi ini adalah khusus, alatnya adalah bekam karena di situ ada aturannya. Terus kemudian kalau saya sih senang pakai ini, sama sebenarnya alatnya. Ini adalah dari plastik, tapi ini sudah diatur ketebalannya kepada kulit, gitu ya. Yang jelas ini murah. Terus kemudian kasa steril, kemudian ini adalah tisu, ya. Kemudian ini adalah tempat untuk yang sudah selesai cut kotor, ya. Disiapkan sebenarnya harus pakai resep kuning, tapi ini adalah adanya putih, ya. Tuh, terus kemudian ini adalah kom yang berisi air yang sudah dioplos dengan larutan ini, ya. Ya, bandingannya adalah 1:9. Disinfektan, ya. Oke. Terus kemudian lanjut, sebelumnya ini adalah alat pelindung diri, ya, apron, ya, kita pakai, ya. Terus kemudian sebelumnya untuk memastikan bahwa itu adalah kasa, kan kasa tidak boleh dipakai untuk menghapus atau darah, ya, membersihkan darah yang sudah tertetes. Tapi untuk memaksimalkan, pakailah kasa yang sudah steril, ya, yang sudah steril. Siapkan dulu, ya, siapkan dulu. Nah, ini, ya, siapkan dulu kasa steril dan kasa steril dan tisunya, ya. Pakai handscoon dulu. Ini begini, ya, ini nggak saya pakai. Kemudian, ya, setelah cuci tangan, ya, rawat setelah cuci tangan, kemudian dibersihkan, kemudian pakai handscoon. Ini, ya, caranya. Kalau seumpamanya tadi, ya, yang ini karena kasa steril, maka yang saya gunakan ini seperti ini nantinya. Kalau darah sudah membersihkannya sudah cukup, kemudian siapkan tisu, ya. Terus kemudian ada kasa. Pakai kasa langsung sih nggak apa-apa. Nah, ini memudahkan, ya. Ini kasa yang sudah, nah, ini untuk
jaga-jaga. Oke, persiapan pasien, diberitahu pasiennya dulu ya. Jadi saya mempraktikkan ini saya mempraktikkannya untuk pasien di mana ada titik-titik, yaitu titik suntak dulu. Yang biasanya dipakai adalah kahil ya. Kahil itu adalah ada di lurus dengan leher, kemudian ada di bawahnya leher, kemudian ada pas di tengkuk sini. Oke. Semuanya sudah tahu ya, yang mana kavitain, mana yang ahdain, mana yang umuhid ya. Saya adalah kahil dulu. Persiapan alat, persiapan pasien siap ya Pak ya. Kebetulan ini yang sebenarnya kalau seumpamanya praktikum bekam, itu adalah pasiennya perempuan membekam perempuan. Tapi ini adalah karena muhrim, ini muhrim saya, maka saya pakai karena bisa dilihat oleh perempuan dan laki-laki, maka saya memakai muhrim saya. Itu tadi sudah kahil ya, berada di sini tempatnya. Terus kemudian persiapan alat yang mau pertama yaitu kita ambil jarumnya dulu. Ini, terus kemudian seperti biasanya ya. Terus kemudian kita buka, kemudian kita pasang. Nah, ini setelah dipasang, ini sudah langsung ya, tidak usah diatur karena sudah diatur. Untuk menentukan kedalaman pasien yang alat yang ini, seberapa jarumnya yang harus ke kulit, ini harus dilihat di tisu ya. Nah, kalau dia ya tidak harus membekas ya, tapi nanti ke pasien itu hanya seperti ngawang ya gitu ya. Oke, lanjut. Ya, siapkan dulu pasiennya, suruh baca doa, dan kita pun juga membaca doa ya. Tuangkan, ini adalah minyak zaitun sebagai disinfektan. Kalau memang mau seluncur semuanya seluruh badan, ini adalah sebelumnya. Jadi ini adalah bekam yang seluncur dulu. Kalau memang mau seluruh badan ya seluruh badan. Ini sudah rata, baru kita pakai sedotan menyebutkan. Ya. Ya. Kita buat lihat dulu pasiennya. Ini adalah bekam seluncur ya, tadi kan. Lanjut terus begini, nah, sesuai dengan ruas tulang ya. Nah, ini adalah bekam yang seluncur ya. Oke, setelah itu baru kita tentukan yang mana di bekam. Nah, sebelumnya kita buat rileks dulu pasiennya. Ini adalah bekam kering, ini tahap-tahapannya ya. Nah, ini tahap bekam kering, tunggu. Dan sedotan ini sesuai dengan pasien. Kalau pasien kuat, tanyakan, kurang Pak? Ya, cukup ya. Kita buka ya. Kemudian kita buka kopnya. Ya. Setelah itu baru kita tusukkan ya searah jarum jam. Ini maksudnya searah jarum jam ini adalah tawaf ya, searah jarum jam gitu. Oke, searea ini ya, putarannya searea ini. Setelah di ini ditusuk ya, kemudian kita kop. Ini ya, sedang ya. Kurang Pak? Kurang sedikit. Oke, ini
ini sesuai dengan kekuatan pasien ya. Ini seakan-akan pasien saya sebenarnya ini adalah murid saya. Tuh. Kita tunggu 2-3 menit kira-kira ya, seberapa pasien darah itu dilihat ya. Oke, setelah cukup ya, ini menandakan bahwa pasiennya itu tidak ada kabut. Biasanya kalau banyak kabut itu adalah putih, itu banyak gasnya biasanya. Terus kemudian ini darah yang ada pada pasien itu hanya sedang ya, tidak terlalu banyak dan tidak kering. Itu tergantung diagnosa kepada pasiennya, ada yang sedikit, ada yang banyak, dan ada yang sedang. Nah, ini bisa dibuat diagnosa gitu ya. Nah, ini adalah pasiennya yang banyak minyak ya, darahnya itu kelihatan minyaknya. Ada 2 cara ya, bisa dibuka ini udaranya, kemudian kita sedot lagi ya. Ini cara yang paling mudah tuh. Tapi ada yang cara yang kedua adalah dibuka ya. Ini adalah yang sudah kasa yang sudah saya buat, yang bersih tadi. Ada 2 cara, ini dibuka udaranya, kemudian kita ambil darahnya. Nah, ini adalah kasa yang sudah saya gunakan ya. Oke, ini darah yang ini ya, yang masukkan di sini ya, sampah medis dan tidak boleh dibuang sembarangan nanti ini biasanya ya. Ini dititipkan ke mana? Ke rumah sakit, ke klinik biasanya. Ini yang sudah bersih, terus kemudian kita pasang lagi. Oke. Kalau dia sudah bersih berarti tidak ada darah kotor yang sudah keluar. Tapi kalau ada yang kedua kalinya, kalau masih darah itu mengeluarkan darah, dikhawatirkan kan masih ada darah kotor yang memang harus dikeluarkan ya. Tapi kalau sudah seperti ini, ada hanya sedikit yang keluar. Kalau masih banyak, 3 kali diulangi seperti itu. Oke, kita tunggu 2 atau 3 menit. 2 atau 3 menit darahnya ini tidak ada ya, cuma sedikit, maka cukup kita bersihkan ya. Cukup kita bersihkan dengan kasa yang sudah steril. Oke ya, baca alhamdulillah ini yang sudah bersih. Nah, ini darah sudah bersih, kita bersihkan, kemudian kita masukkan ke air yang sudah dikasih disinfektan, kita kemudian pelajaran yang disinfektan sudah diajarkan oleh Pak Arif ya, saya ajarkan lagi. Terus kemudian selanjutnya kita kasih minyak zaitun untuk disinfektannya. Oke. Setelah itu selesai baca alhamdulillah, terus kemudian kita lihat dulu dan kasih motivasi pasien, mudah-mudahan cepat sembuh, kemudian dijaga kesehatannya, tidak boleh mandi dalam waktu 2 jam setelahnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.